Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan nama Manur Alam. NIM saya 2010411174. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat manusia yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampung, yaitu Bapak Idris Mahmudi. Karena Bapak Idris Mahmudi ini menerangkan tentang hakikat manusia. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin sedikit tentang hakikat manusia. Yang pertama yaitu apa sih hakikat manusia? Hakikat manusia itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Jadi, kita sebagai manusia itu juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk-makhluk lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi asal usul manusia itu yaitu tahap-tahap kejadian manusia. Di antaranya itu satu, proses pertama kejadian manusia, yaitu pertama Adam. Nabi Adam itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah oleh tanah yang kering, kemudian dibentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah mentiupkan roh kepadanya, maka dia jadi hidup. Jadi proses kejadian manusia kedua ini Siti Hawa. Jadi Siti Hawa tersebut pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dengan keadaan berpasang-pasangan. Dan di sini juga tertulis tentang potensi manusia. Jadi menurut agama Islam, potensi manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari 3 kata yang digunakan, yaitu al-bashar, insan, nas, dan bani Adam. Jadi potensi itu meliputi sebuah jasmani, rohani, akal. Jadi ketiga potensi ini akan memberikan sebuah kemampuan, yaitu terdiri tentang ketentuan hidup dan bisa menjalani hidup sendiri. Jadi manusia diberikan suatu ketergantungan dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Secara umum, macam-macam potensi manusia terdiri dari satu, potensi fisik. Jadi di sini potensi fisik itu yaitu merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan sebagaimana sebuah kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu potensi mental. Potensi mental itu sendiri yaitu bisa disebutkan dengan intelektual. Jadi intelektual itu merupakan suatu potensi kecerdasan dan di mana potensi kecerdasan tersebut yaitu merupakan yang ada di otak kita, terutama otak belahan kiri. Yang ketiga yaitu potensi sosial atau bisa disebut emosional. Jadi emosional itu merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, yaitu terutama otak belahan kanan. Yang keempat itu potensi mental atau spiritual, merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego dan jiwa sadar. Jadi bukan hanya mengetahui nilai, tetapi juga menemukan nilai. Yang kelima yaitu potensi ketangguhan. Jadi potensi ketangguhan itu merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita. Jadi berhubungan dengan keuletan dan ketangguhan dari daya juang yang tinggi. Jadi potensi tersebut
pada dasarnya masih merupakan kemampuan yang terwujud secara optimal. Yang terakhir yaitu sifat-sifat manusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dalam sebaik-baiknya. Jadi bentuk kepadanya telah dihiasi aneka kebaikan di dalam dirinya. Jadi perkara tampilan manusia sebaliknya adalah karena kelemahan diri dan aneka godaan dari luar yang tidak dapat dihadapinya, sehingga dirinya itu cenderung atau memperturutkan hawa nafsunya. Jadi di sini sifat-sifat manusia yang ada di dalam Al-Quran itu sangatlah banyak, yaitu yang pertama yaitu lemah. Lemah sendiri yaitu sebuah lemah firman Allah. Jadi Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang kedua yaitu lalai. Lalai itu yaitu yang sedemikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka selalai-lalainya daripadanya. Yang ketiga yaitu bodoh. Jadi bodoh itu mengemukakan amanat kepada langit dan bumi dari gunung ke gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulah amanat-amanat itu oleh Allah. Yang keempat yaitu zalim. Zalim sendiri yaitu jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghingkangkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan atau keliruan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.